Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Rektor dan para kapus ya yang ya serta para mahasiswa baik S1 ataupun S2 di semua program. Terima kasih atas partisipasinya dalam proses launching ini. Kami menyambut baik atas di launchingnya aplikasi tugas akhir ini karena dengan adanya aplikasi tugas akhir ini akan sangat membantu di dalam proses tata kelola penyusunan tugas akhir, baik dari sisi perencanaan, dari sisi proses, dari sisi yang ini akan bisa terpantau. Ya, mudah-mudahan dengan adanya sistem aplikasi tugas akhir ini bisa membantu mempercepat ya proses penyusunan tugas akhir sehingga target-target yang disusun dalam rangka menyusun tugas akhir ini bisa tercapai. Dan harapannya ini bisa digunakan secara maksimal oleh semuanya, baik oleh dosen pembimbing, oleh mahasiswa, ataupun oleh manajemen dalam hal ini para administrasi kegiatan penyusunan tugas akhir ini. Saya kira demikian, terima kasih, sukses selalu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Ware. Selanjutnya akan ada demo aplikasi yang akan dibawakan oleh Bapak Kapus Pustikom, Bapak Rianto, dan juga Bapak Fahdil Labib. Kepada Bapak Rianto dan Bapak Fahdil Labib kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, dibantu Labib ya, sekaligus memperkenalkan fitur-fiturnya untuk yang versi yang pertama ini. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita bisa bertemu di forum ini, di forum insyaallah penuh keberkahan ya, karena kita dalam rangka upaya memberikan pelayanan yang maksimal kepada khususnya mahasiswa. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya. Rekan-rekan sekalian, ini adalah sebenarnya pengembangan dari fitur aplikasi tugas akhir ini adalah fitur akademik yang dipegang oleh mahasiswa dan dosen, dan juga fitur e-akademik yang dipegang oleh admin di prodi ataupun admin di fakultas. Nah, karena kita untuk e-akademik dan portal ini baru 1 tahun, berarti migrasi ya, melakukan migrasi ke semua aplikasi akademiknya menggunakan e-akademik dan portal, maka perlu kiranya untuk fitur pengelolaan tugas akhir ini kita tambahkan di dalam portal dan e-akademik ya. Untuk itu sesuai dengan arahan Pak Rektor di dalam perkinnya, yang pertama itu terkait mewujudkan integrasi data. Nah, dari perkin Rektor ini kemudian kami tindak lanjuti berupa pengembangan sistem-sistem informasi yang terintegrasi. Jadi ini adalah perwujudan dari integrasi sistem yang kami bangun, karena ini sistem tugas akhir ini nanti akan berintegrasi dengan portal akademiknya mahasiswa dosen dan berintegrasi dengan akademik yang dipegang oleh admin prodi. Kemudian ayo naik depan aja, depan, bentar takut. Ayo Pak, takut.
admin prodi ya, akademi admin prodi dan aplikasi-aplikasi yang lainnya. Jadi kita upayakan semua aplikasi yang kita bangun adalah aplikasi-aplikasi yang terintegrasi. Nanti rekan-rekan bisa menggunakan aplikasi ini dengan menggunakan akun portal ya. Jadi tidak perlu membuat akun lagi. Jadi menggunakan akun portal masing-masing. Nah, jika akun portalnya sudah bisa masuk, berarti otomatis sudah bisa masuk di aplikasi ini. Nah, kedepannya kita akan kembangkan lebih lanjut lagi fitur-fiturnya sampai semua kebutuhan layanan terkait dengan kemahasiswaan dan dosen itu semuanya akan terfasilitasi. Nah, untuk sistem informasi tugas akhir ini, gambaran utamanya mahasiswa itu dapat melakukan request pendaftaran memilih wilayah kajian, ya. Kemudian bisa memilih topik kajian yang disediakan di prodinya masing-masing. Nah, otomatis sebelumnya sudah menawarkan wilayah kajian dan topik kajian beserta dengan dosennya. Ya. Jadi nanti mahasiswa, baik itu S1, S2, S3, nanti akan memilih wilayah kajian dan topik kajian yang ditetapkan oleh prodi pada semester ini. Ya, gitu. Jadi plus juga nanti ada dosennya. Misalkan wilayah kajian A, kemudian topik kajian B. Nah, nanti di situ mahasiswa ketika melakukan pendaftaran proposal itu tinggal milih, di situ dosennya sudah ada. Ya. Satu topik kajian bisa dibawahi oleh lebih dari 2 dosen. Ya, jadi misalkan topik kajian A, topik kajian B misalkan diampu oleh dosen A, maka mahasiswa nanti otomatis kalau di proposal itu akan dibimbing oleh dosen yang dipilihnya tersebut. Dosen penempatan kuota dosen berdasarkan topik kajian itu dibatasi. Ya, ini untuk secara administratif adanya pemerataan pembimbingan antara dosen dan mahasiswa. Ya, jadi kalau misalkan rekan-rekan memilih topik kajian, kemudian ternyata dosen tempat di topik kajian tersebut sudah tidak bisa dipilih karena memang kuotanya sudah penuh, maka yang perlu dilakukan adalah menghubungi prodi nantinya. Menghubungi prodi, apakah prodi memutuskan untuk menambah kuota di topik kajian tersebut atau mahasiswa dialihkan ke topik kajian yang lain. Nah, itu semuanya bergantung dari keputusan prodi seperti itu. Ya, jadi pertama mahasiswa pada saat proposal dulu ya kita bicaranya itu akan memilih wilayah kajian dan topik kajian beserta dengan dosennya. Kalau topik kajian yang hendak dipilih kemudian dosennya kuotanya habis, maka hubungi prodi untuk misalkan ditambah ataupun prodi memutuskan untuk mengalihkan di topik kajian yang lain. Itu untuk proposal. Nah, untuk munakosah atau sidang juga ketika mahasiswa untuk memilih pembimbing, maka mahasiswa diperkenankan memilih pembimbing berdasarkan wilayah kajian dan topik kajian beserta dosennya. Jadi kalau proposal itu cuma 1 pembimbingnya, kalau munakosah itu mahasiswa memilihnya 2. Nah, otomatis ketika dipilih itu dia menjadi dosen pembimbingnya. Nah, nanti ketika sudah mendaftar seperti itu, nanti proses setelah disetujui, maka baik proposal maupun munakosah itu akan berjalan pembimbingan. Nah, fitur pembimbingan ini untuk di versi yang sekarang sedang tahap developer. Nanti fitur bimbingan nanti akan kita lengkapin. Sementara ini ketika sudah disetujui untuk mendapatkan pembimbing, baik itu proposal ataupun di munakosah, maka proses pembimbingan bisa dilakukan nanti tinggal hubungin hubungin prodi untuk nomor kontak dosennya. Kalau yang PJJ untuk sementara bisa via WA. Nanti mudah-mudahan
kita lengkapi di versi berikutnya, nanti ada fitur untuk pembimbingan langsung di sistem ini. Jadi next fitur ya. Sementara untuk persetujuan bahwasanya memilih pembimbing kemudian mendaftarkan seminar proposal ataupun munakosah. Nah, setelah proses bimbingan ini berjalan dan mahasiswa sudah berproses kemudian siap untuk diuji, kemudian sudah mendapatkan ACC dari dosen pembimbingnya, maka fitur yang ada di mahasiswa berikutnya adalah fitur untuk mengajukan ujian. Nah, fitur mengajukan ujian ketika sudah diajukan, nanti di pihak admin dia akan melihat sudah lengkap apa belum, proses bimbingannya sudah selesai apa belum, kemudian nanti akan ada proses penjadwalan. Nah, penjadwalan, kemudian kalau seminar proposal kan yang ujinya berarti pembimbingnya. Tapi kalau munakosah nanti akan ada penambahan penguji, dan itu penambahan penguji itu tidak bisa dipilih oleh mahasiswa, itu nanti yang akan setting adalah prodi. Jadi ketika mahasiswa mengajukan saya siap untuk diujikan, itu 2 pembimbing itu otomatis jadi pembimbing, kemudian nanti ditambah 2 dosen lagi sebagai penguji, itu nanti hak prerogatifnya dari prodi. Nah, setelah dijadwalkan kemudian akan muncul jadwal, dapat gelombang-gelombang berapa, jadwalnya berapa, kemudian proses sidangnya kapan, nanti selanjutnya ada penilaian. Nah, ketika sudah proses penilaian maka proses selesai seperti itu. Ya. Nah, nanti fitur pembimbingan yang di dalam aplikasi ini kita akan kembangkan lebih lanjut. Jadi yang sekarang itu mahasiswa memilih dosen pembimbing, kemudian berproses, kemudian nanti mengajukan kalau udah siap, udah selesai semua, mengajukan untuk sidang seperti itu. Oke. Nah, untuk lebih detailnya langsung saja nanti dipraktekkan. Ini dari sisi admin dulu. Admin. Oh, dari sisi peserta dulu aja. Dari sisi peserta. Yang sampel aja. Topik kajian. Berarti dari prodi dulu ya. Dari prodi dulu aja. Dari prodi dulu. Ini untuk halaman administrasi prodi. Nanti prodi menambahkan wilayah kajian. Wilayah kajian misalkan prodi di prodi tertentu, misalkan ini contoh prodi apa ini? Ya, nanti langsung dipraktekkan saja. Sebentar kita siapin dulu. Kalau boleh tahu ini berarti mahasiswa-mahasiswa yang sudah akan mendaftarkan proposal ya? Ataupun yang munakosah ya? Iya, Pak. Oke. Ini kita ambil contoh prodi informatika ya misalkan ya. Ambil contoh prodi informatika, kita pakai data data level nih, data contoh. Nanti di prodi itu akan menambahkan wilayah kajian sesuai dengan yang ditetapkan prodi. Jadi setiap prodi itu punya wilayah kajiannya dan punya topik kajian. Contohnya ini prodi menambahkan, prodi informatika punya 3 wilayah kajian. Nah, kemudian setelah wilayah kajian ditambahkan, maka selanjutnya adalah menambahkan topik kajian. Topik kajian coba. Ya, topik kajian untuk tadi. Nanti untuk topik kajian dan wilayah kajian, rekan-rekan bisa cek ya di menu masing-masing, di menunya masing-masing. Itu nanti untuk lingkup penelitiannya, lingkup proposalnya, proposal munakosahnya itu tidak keluar dari
topik kajian tersebut. Ya, itu misalkan wilayah kajian, coba dipilih dulu wilayah kajian. Ya, satu aja dibuat kajian. Oke, satu aja dulu ya. Ini ada topik kajian mesin learning. Nah, coba nanti dari sisi bikin akun mahasiswa, contoh aja satu. Sudah. Oh iya, itu setelah topik kajian, kemudian untuk topik kajian tertentu dosennya diberi kuota oleh prodi, contohnya pemberian kuota dosen. Jadi setelah prodi menambahkan wilayah kajian dan topik kajian, nanti dosennya sudah dipasangkan. Ya, contohnya misalkan dosen A itu topik kajian tadi mesin learning, dia dapat kuota di semester ini nih misalkan 2. Nah, nanti masih akan topik kajian mesin learning, kemudian dosen yang masih ada kuotanya itu masih bisa dipilih. Nah, tapi kalau misalkan dosen yang pertama itu sudah habis kuotanya, maka otomatis mahasiswa akan dapatnya dosen yang kuotanya masih ada. Makanya cepet-cepetan gitu ya. Nah, kenapa topik kajian itu sudah dipasangkan dengan dosennya? Karena kita menentukan sesuai dengan keahlian dosen masing-masing supaya mahasiswa bimbing ya keilmuannya nyambung gitu ya. Nah itu dosen untuk mesin learning tambahkan aja kuotanya, kuota proposal berapa. Oke, sudah ya, sudah ditambahkan. Oke, kemudian pendaftaran ya berarti ya. Pendaftaran dari menu mahasiswanya. Ini dari menu mahasiswanya. Contoh aja mahasiswa, contoh aja. Nanti mahasiswa loginnya pakai akun portal ya. Kalau akun portalnya lupa berarti minta reset dulu di prodi. Nah, kita bikin akun sampel dulu ya. Nah ini di situ ada fitur pendaftaran proposal dan pendaftaran munakosa. Nah sesuai yang saya jelaskan di awal tadi, nanti untuk versi yang sekarang ini fiturnya untuk mendaftarkan proposal dan munakosa saja dulu ya. Nanti kita fitur untuk pembimbingan kita akan tambahkan berikutnya. Nah untuk pendaftaran proposal ini ketika pertama kali mahasiswa itu mengambil proposal, ini kita ibaratkan dia merequest pembimbing, ya, merequest pembimbingnya. Jadi mahasiswa itu nanti akan tahu topik kajian yang diambil itu pembimbingnya ada siapa saja. Nah itu yang dipilih. Nah, nanti kemudian itu berproses sampai selesai, kemudian nanti di fitur mahasiswa ada request untuk ujian. Nah sekarang coba daftar proposal dulu. Daftar proposal. Nah, kemudian pilih wilayah kajian, isikan judulnya dulu. Judulnya apa, wilayah kajiannya. Ini contoh judulnya ya, wilayah kajiannya berarti dipilih. Nah, nanti dosen yang akan muncul di wilayah kajian tersebut nanti akan ada. Nah, kita ke bawah sedikit. Nanti itu ada dosen atas nama Sokit. Ada siapa lagi contohnya misalkan?
Nah, ada Kafi, misalkan contoh dosen atas nama Kafi Gunadi, itu masih punya kuota 2 ya, berarti masih bisa dipilih nih. Tapi kalau misalkan dosen atas nama Kafi Gunadi, di situnya tulisannya 0, dan mahasiswa misalkan ada kecenderungan di dosen tersebut, itu bisa menghubungi Prodi. Nanti keputusannya adanya di Prodi. Apakah Prodi akan menambahkan kuota dosen tersebut, ataupun Prodi akan tidak menambahkan kuota dosen tersebut, tapi dialihkan ke dosen dengan spesifikasi topik kajian yang sama, misalkan. Itu nanti keputusannya semuanya Prodi yang mengatur seperti itu. Oke. Kemudian prasyaratnya cuma 2, itu masukkan cover page yang cover proposalnya, kemudian profile page-nya jadi persetujuan calon dosen pembimbingnya. Ya. Jadi ketika sudah milih KP Gunadi, maka nanti hubungi Prodi untuk sementara ini, ya, karena nanti fitur chatnya belum kita aktifkan ya. Nanti kalau ada fitur chat, nanti mudah-mudahan bisa berhubungan langsung dengan KP Gunadinya, dosen atas nama KP Gunadinya. Nah, untuk sementara hubungi Prodi untuk supaya di ACC proposalnya, kemudian didaftarkan. Contoh ambil aja data sampel, ya, sudah diambil data. Oke. Nah, kalau sudah mendaftar dengan syarat yang tadi sudah ditentukan, ini nanti akan ada status menunggu. Nah, status menunggu itu artinya nanti akan dicek oleh admin apakah prasyaratnya itu sudah sesuai apa belum. Ya, ada sudah ya, sesuai atau belum ya. Kemudian balik lagi ke menu ini, ke menu admin. Nah, nanti di menu admin, di menu proposal ini nggak apa-apa penonton ngomongin nanti aja, proposal aja dulu coba. Persetujuan. Nah, oke. Terus ini tadi data yang sudah dimasukkannya. Tadi di bawah ada persetujuan dari. Nah, kalau data yang dimasukkan rekan-rekan sesuai, maka admin akan menyetujui. Nah, ketika sudah disetujui berarti nanti di pihak administrasi Prodi akan meng-SK-kan dosen mahasiswa A, kemudian dosen pembimbing proposalnya B misalkan. Nah, itu nanti di menu mahasiswa akan ada muncul disetujui. Nah, proses disetujui inilah sudah berarti mahasiswa sudah dinyatakan sah bahwasanya mahasiswa A itu sudah memilih dosen pembimbing proposalnya dengan judul sekian, itu dosen pembimbing Kafi Gunadi. Nah, itu yang disetujui. Nah, ini proses pembimbingan nih. Nah, kemudian ini di menu mahasiswa ya berarti ya. Ya, setelah disetujui nanti kita lihat di menu mahasiswanya. Bentar. Karena kita pakai mahasiswa sampel nggak langsung dari sistemnya. Karena ini nanti kalau misalkan kita pakai akun mahasiswa yang beneran nanti sudah akan ada riwayat nanti. Sebentar. Nah, nanti di fitur mahasiswa itu ada fitur, ada namanya keterangan disetujui. Kemudian nanti ada tombol tambahan request jadwal ujian kalau sudah proses pembimbingannya berjalan dan mahasiswanya sudah siap, kemudian pembimbingnya sudah sudah menyatakan kamu sudah layak untuk diuji, maka dosen sudah mengizinkan, maka mahasiswa bisa kemudian di akunnya yang tadi sudah disetujui, misalkan berapa bulan ya, ataupun misalkan proposal di semester 7 gitu, kemudian belum selesai nih, sampai lewat ini ya berarti di situ tombolnya masih tombol
pengajuan ujian. Selama belum ujian itu masih ada tombol pengajuan ujiannya gitu ya. Nah, kalau proposal itu dibatasin 1 semester, tidak boleh lebih 1 semester. Nah, ini di menu mahasiswanya. Di menu mahasiswanya. Ini statusnya disetujui. Nah, ini barulah proses pembimbingan. Atau pakai data mahasiswa, ini aja benar, yang benar. Setelah proses pembimbingan kemudian diajukan, nanti pihak jurusan akan menentukan gelombangnya, gelombang berapa, kemudian di hari apa, tanggal berapa, jam berapa. Nah, kalau sudah ditentukan hari dan ininya, nanti di mahasiswa juga sudah muncul nanti jadwalnya seperti apa. Nah, ini sudah setuju ya, kemudian sudah proses nih, misalkan proposal sudah proses, sudah diizinkan sama dosennya, sudah disahkan halaman pengesahannya, kemudian baru ajukan. Ini prosesnya misalkan 2 bulan atau berapa ya, atau 3 bulan atau 1 semester. Kemudian mahasiswa bisa mengajukan minta penjadwalan. Minta penjadwalan. Nah, ketika status minta penjadwalan nanti di namanya admin, balik lagi ke admin. Tambah periode dulu berarti periode admin. Nah, oke. Nanti di menu admin kan ada yang minta penjadwalan. Maka di admin prodi akan membuka periode proposal. Nah, ada yang mengajukan nih. Misalkan, nah, untuk periode ujian proposal ini minimal 1 gelombang, 1 periode itu harus 10 ya. Jadi selama yang daftar proposalnya masih 1, kemudian belum tanggal yudisium masih lama, maka mahasiswa itu akan menunggu sampai periode 1 misalkan, gelombang 1 itu terpenuhi kuotanya. Itu kalau masih rentang waktu yang memungkinkan sebelum yudisium. Tapi tidak menutup kemungkinan 1 gelombang itu kurang dari 10, tergantung kebijakan prodi. Misalkan contoh 1 minggu lagi mau ada yudisium, sedangkan pendaftar terakhir itu baru mencapai 3 orang. Nah, kalau prodi memutuskan ya sudah diujikan saja, nah maka nanti admin prodi akan menjadwal. Nah, tapi kalau misalkan tentang waktu yudisium masih lama, ini menunggu kuota misalkan, itu gelombang itu 10 orang untuk proposal. Ya. Gelombang itu 10 orang untuk proposal. Jadi per gelombang itu nanti akan ada 10 orang yang ujian 1 gelombang. Ini secara administrasi di kami seperti itu. Ya. Jadi kalau misalkan statusnya masih minta penjadwalan, itu berarti bisa jadi 1 gelombang yang saat ini didaftar oleh mahasiswa itu masih ada kuota untuk mahasiswa lain, belum nyampe 10. Bisa jadi misalkan belum dibukakan gelombangnya gitu ya. Jadi menunggunya seperti itu. Kalau sudah misalkan layak misalkan 1 orang, jadi masuk ke gelombang 1 cuman ada 1 orang ya kita misalkan. Nah, kita nanti kemudian staf itu menschedule, menjadwalkan. Ya, jadi gelombang 1 itu di schedule-nya kapan? Contoh aja, sampel aja. Jadwalnya ditentuin aja. Ya, ditentuin aja langsung. Pura-puranya ini. Pura-puranya hari ini lah ya, waktunya nggak apa-apa. Waktunya jam, nah ya oke. 11. Oke. Nah, kemudian mahasiswa tersebut nanti sudah muncul jadwalnya, jadwal ujiannya. Nah, itu
di jadwal pada tanggal 4 September jam 11. Itu akan ujian seminar proposal gelombang 1 di Prodi Informatika. Tuh nanti prosedur ujiannya nanti Prodi masih hubungi mahasiswanya. Misalkan yang reguler itu misalkan offline, yang PJJ online. Nanti semuanya administrasinya akan diatur oleh Prodi. Jadi mahasiswa tahu jadwal ujiannya. Itu untuk seminar proposal. Nah, sampai nanti ketika sudah berjalan ujiannya, kemudian proses yang dilakukan selanjutnya adalah penilaian. Kasih nilai selesaikan. Ini contohnya misalkan sudah selesai ya. Misalkan sudah dapat nilai nih. Mahasiswa tersebut sudah dapat nilai. Nah, maka di situ status di mahasiswanya sudah selesai. Kalau belum selesai berarti misalkan tidak lulus ya, maka di situ statusnya akan kembali lagi ke set penjadwalan. Itu artinya tidak diluluskan ya, misalkan mahasiswanya nggak lulus ya. Kalau sudah lulus, kita contohnya lulus ya, yang enak-enak aja yang ngomongnya. Nah, ini yang lulus, nilainya udah langsung pendaftaran proposal itu nilainya A. Nah, next itu ketika mahasiswa sudah selesai di proposal, maka dia memenuhi syarat untuk munakosa. Namun untuk semester sekarang karena ini ada yang proposalnya sudah dilewati, maka prasyarat sudah proposal ini akan bisa dilalui. Ya, jadi mahasiswa yang sekarang cuman daftar munakosa saja bisa langsung daftar munakosa. Nah, tapi nanti untuk semester depan itu ketika belum seminar proposal itu belum bisa munakosa. Kalau sekarang kan seminar proposalnya sudah ya, yang sebagian ya. Ada juga yang dari mulai seminar proposal, ada yang sekarang sudah munakosa. Nah, kemudian daftar munakosa. Ini di menu mahasiswa, daftar munakosa. Nah, daftar munakosa itu manajemen tugas akhirnya itu bisa ngambil dari seminar proposal ataupun ada perubahan judul nanti ganti judul. Misalkan melanjutkan dari seminar proposal ya tinggal lanjutkan, nanti otomatis judulnya akan riwayatnya masuk ke situ. Ataupun misalkan ternyata ketika mau munakosa ternyata berubah pikiran, ada penggantian judul, maka tambahin judul baru. Nah, judul baru ya. Itu nanti sebagai indikator admin jurusan itu akan meluluskan atau membatalkan. Contohnya misalkan rekan-rekan sudah di proposalnya ngambil topik kajian ini, kemudian ternyata topik kajian wilayah kajian proposalnya berbeda. Nah, itu hak prerogatifnya Prodi untuk menyetujui atau membatalkan gitu ya. Apakah Prodi mengizinkan? Ya, seharusnya kan namanya munakosa kan runtutannya ya dari proposal dulu gitu, proposal kemudian sampai matang gitu, kemudian sampai ke munakosa gitu ya. Kalau misalkan tiba-tiba proposalnya beda, kemudian judul yang kan wilayah kajiannya beda, nah itu hak apakah Prodi akan membatalkan atau menyetujui. Nah, tapi kebanyakan Prodi menyarankan harus linear ya, harus linear supaya kajian yang dibahasnya itu matang gitu ya. Itu hak, nanti penolakan atau persetujuannya itu haknya Prodi. Nah, sekarang kita contohnya misalkan sama ya, itu kemudian prasyaratnya masukkan milih pembimbingnya, berarti pembimbingnya juga kalau misalkan wilayah kajiannya berbeda, otomatis pembimbingnya juga tidak sama dengan yang pembimbing proposal. Tapi kalau misalkan wilayah kajian sama topik kajian sama, bisa jadi yang membimbing proposal itu juga membimbing munakosa itu. Contohnya kita ini sama ya. Nah, di munakosa ini mahasiswa berhak memilih 2 pembimbing. Ya. Kalau tadinya sudah terpilih
Bapak Kahfi Gunadi. Maka pembimbing keduanya misalkan bisa memilih itu juga berdasarkan kuota topik kajian dosennya. Ya. Jadi dosen pembimbing itu dosen yang spesifikasinya memang di topik kajian tertentu, gitu ya, topik kajian tertentu. Nah kemudian cover page dan ininya syarat-syaratnya diindikan, kemudian kirim munakosah. Artinya mahasiswa itu nanti mendapatkan merequest dosen pembimbing judul dan dosen pembimbingnya. Nah, nanti di menu admin itu akan masuk di data munakosah. Masuk ke admin. Habib, masuk admin. Nah, misalkan disetujui. Oke, disetujui. Nah, prosesnya sama. Ketika disetujui berarti nanti SK bisa langsung di request ke prodi, SK dosen pembimbing. Ya. Nah, kemudian nanti di menu mahasiswa muncul nanti tombolnya adalah tombol ajukan sidang. Kalau sudah berproses ya. Kalau sudah berproses. Nah, kalau sudah berproses, kemudian di mahasiswa lagi masuk coba. Misalkan lewat semester, mudah-mudahan sih tepat ya 1 semester ya. Kalaupun lewat, ya maka prosesnya akan tombolnya akan minta penjadwalan terus, Kalau misalkan mahasiswa belum ujian. Nah, sebagai catatan di prodi ini ketika skripsi itu dirasa sama dosen pembimbingnya itu sudah tidak relevan, maka dosen pembimbing berhak menolak untuk mengusulkan judul kembali. Contoh misalkan, mahasiswa A itu sudah punya dosen pembimbing dan sudah berproses, tapi nggak datang-datang misalkan. Dengan topik kajian tertentu nggak datang-datang, sehingga misalkan berganti tahun misalkan. Ternyata topik kajian itu sudah tidak relevan lagi, sudah basi gitu misalkan. Atau sudah ngapain ngebahas ini. Maka pembimbing wajib berhak untuk menggagalkan, tidak melanjutkan proses pembimbingannya. Ya, jadi diusahakan ketika sudah dapat dosen pembimbing kajian itu ya jangan sampai menghilang lama-lama gitu ya. Keburu nanti topik kajiannya udah nggak relevan lagi gitu ya. Sekarang udah tahun 2025, udah zamannya AI, masih aja membahas yang sudah lama banget ya. Buat apa ngebahas penelitian udah nggak relevan. Nah, jangan sampai seperti itu. Ya, jadi proses pembimbingan itu idealnya harus rutin ya, kemudian terjadwal sehingga topik kajiannya masih relevan untuk dibahas gitu ya. Kan ngebahas sesuatu yang basic banget kan ya enak gitu ya, sudah tidak ini lagi gitu kan, pembimbing berhak menggagalkan. Nah kalau pembimbing menggagalkan berarti prosesnya batalkan, mahasiswa mengajukan judul baru, nanti diproses lagi dari nol ya, gitu ya, diproses lagi dari nol kalau dirasa tidak relevan. Kalau masih relevan dan pembimbing mengizinkan ya nggak apa, berarti berproses lanjut gitu. Ya, misalkan ini masih relevan lah, belum ada yang ngebahas juga gitu, nah, maka masih bisa lanjut. Jadi semuanya bergantung dengan pembimbingnya masing-masing dan bergantung dengan prodinya gitu ya. Oke, nanti sudah mengajukan ujian, nanti proses berikutnya adalah di menu staffnya, di menu administrator, dia akan men-set gelombang munakosah gitu ya. Ke admin lagi. Ya, nanti. Nah, gelombang juga sama seperti proposal, ini nanti maksimal 10 dalam satu gelombang. Tapi fleksibel tergantung dengan keputusan prodi ya. Misalkan prodi punya rentang waktu sampai yudisium, kemudian membuka gelombang 5 misalkan, itu kuotanya masih 6, nunggu 4 orang lagi, nanti itu hak prerogatifnya prodi untuk menjadwalkan. Nah, selama
prodi belum menjadwalkan dan menetapkan gelombang, maka di status mahasiswanya masih menunggu penjadwalan. Menunggu penjadwalan. Ini misalkan kita jadwalkan, sudah dijadwalkan, Bim. Nah, ketika dijadwalkan, otomatis pembimbing itu menjadi bagian dalam sidang, ya. Pembimbing 1, pembimbing 2 itu menjadi bagian dalam sidang. Tinggal prodi memberikan 2 penguji. Nah, pengujinya itu hak prerogatifnya prodi. Jadi mahasiswa tidak berhak merequest pengujinya. Ya, kalau dikasih request penguji, gawat nanti. Nanti yang uji, wah ini karena paman saya, requestnya paman saya. Nggak bisa, penguji tidak bisa di request oleh mahasiswa. Ini hak prerogatifnya prodi. Ya, contoh pengujinya, tambahin aja, misalkan. Nah, pengujinya ini misalkan. Oke. Penguji 1-nya ini, penguji 2-nya ini. Kemudian disimpan. Nah, nanti di sana di menu mahasiswa akan muncul sudah dijadwalkan pembimbingnya siapa. Nah, ini pembimbing 1, pembimbing 1, pengujinya siapa? Pembimbing 1, pembimbing 2, penguji 1, penguji 2. Nah, nanti proses sidang saat itu. Saat proses sidang kemudian penilaian, kalau misalkan tidak lulus berarti kembali lagi minta jadwal, kalau lulus berarti langsung ada nilai, seperti itu. Itu proses untuk aplikasi tugas akhir ini untuk fitur awal, ya. Kita akan terus kembangkan nanti, termasuk nanti ada inisiasi untuk pembimbingan di fitur aplikasi ini, nanti sering diupdate saja, maksudnya sering dicek ada fitur tambahan apa. Untuk sementara fiturnya sampai merequest pembimbing, request jadwal, kemudian merequest kemudian penilaian, kemudian di Munakosa juga sama, request pembimbing, kemudian penjadwalan dan penentuan penguji. Keren Mas yang di sini. Di acara masa depan makanya ini lagi buat yang komplainnya buat kita. Ini ada yang pakai sonorik ya. Jangan ini ya, pada pakai sonorik, nanti data mal pulangnya. Ya Pak, budek ini Pak. Budek ini aduh Pak ya. Iya, jangan sering dengar sonorek, nanti datang normal pulangnya budek gitu. Gawat, belum lulus Pak. Gawat sonoriknya Pak. Iya. Udah budek keluar air, pas keluar air. Sementara fitur dari sistem informasi tugas akhir ini sebatas ini, nanti kita akan kembangkan lebih lanjut di fitur pembimbingan. Jadi untuk lebih jelasnya nanti akan kita serahkan ke prodi masing-masing. Nanti silakan rekan-rekan sudah mulai berproses nih di semester ini, bagi yang mengajukan proposal silakan ajukan proposal biar tahu pembimbingnya siapa, proses pembimbingan, kemudian yang mendaftarkan Munakosa silakan daftar Munakosa, request pembimbingnya siapa, wilayah kajian yang diambil apa, begitu ya. Untuk selanjutnya silakan kita buka diskusi, kalau bisa jangan banyak-banyak ya. Mewakili saja. Nanti selanjutnya tinggal Bapak Ibu langsung login saja dengan akun portal, nanti di situ lihat fiturnya ya. Kalau sudah siap punya wilayah kajian dan judulnya, silakan langsung di request. Nah, tapi kalau belum ada wilayah kajiannya, berarti komunikasikan ke prodi wilayah kajian apa saja yang akan ditawarkan di prodi yang Bapak Ibu ambil, gitu, seperti itu. Jadi kalau belum ada wilayah kajiannya, berarti prodi belum menentukan wilayah dan topik kajian, gitu ya. Silakan pertanyaan, boleh via chat, boleh langsung. Ya, izin masuk, izin bertanya Pak. Iya Pak, boleh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan Pak, saya Wahid Hidayat dari A31. Izin bertanya Pak ya. Ya, Pak Wahid izin PJJ, Pak. Iya. Ya. Gimana Pak?
Begini Pak, untuk semester yang kemarin Pak ya, kakak kelas kami untuk pembagian dosen pembimbing proposal itu kan ditentukan oleh jurusan Pak ya. Apakah itu karena yang kemarin jumlahnya hanya 200 dan waktunya mepet, sehingga itu ditentukan oleh jurusan. Nah, terus untuk kita, karena angkatan kedua ini kan jumlahnya banyak Pak ya, dan waktunya juga dimulai dari awal semester ini. Apakah penentuan dosen pembimbing itu akan sesuai yang oleh Bapak? Berarti kita memilih dosen-dosen sebagai pembimbing dalam proposal sesuai arahan tadi dalam aplikasi ini Pak ya. Nah, itu pertanyaan yang pertama, apakah jadi dosennya ditentukan atau kita yang memilih? Yang pertama itu, kemudian yang kedua untuk bimbingannya itu Pak, bimbingan bersama dosen tersebut, apakah itu bisa dilakukan di luar jam kerja? Misalnya kesepakatannya di malam atau sore hari bersama dosen pembimbing. Apakah itu juga harus dimonitor dalam aplikasi ini atau boleh di luar aplikasi ini? Itu saja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab dulu ya. Jadi pertama, prodi itu akan menentukan wilayah kajian dan topik kajian dan dosen yang spesifikasi di topik kajian tersebut. Ya, misalkan wilayah kajian terkait dengan AI wilayah kajiannya. Kemudian topiknya tentang machine learning misalkan. Ya, tadi machine learning itu dosen yang spesifikasinya di machine learning itu ada siapa aja? Misalkan ada Pak Budi dan Pak Kafi. Nah, dosen itu. Nanti itu prodi udah menentukan nih topik kajian ini tuh dosennya ini dan ini. Nah, Pak Budi dapat kuotanya berapa? Kuota Pak Budi itu 5 misalkan. Kuota Pak Kafi 5. Nah, berarti Pak Budi itu bisa membimbing 5 orang, Pak Kafi 5 orang. Nah, kalau Pak Budi sudah terpilih semua sama mahasiswa, otomatis yang tersisa Pak Kafi, ada sisa 5. Pak Kafi terpilih semua, maka Pak Budi sama Pak Kafi itu 0. Sedangkan mahasiswa misalkan masih ada minat yang topik kajian itu. Nah, nanti menghubungi prodi, Bu, bisa nggak saya topik kajian tersebut tetap memilih topik kajian ini karena saya penelitiannya di bidang ini, tapi dosennya sudah habis. Nah, nanti hak prerogatifnya prodi bisa menambahkan dosen di wilayah tersebut. Misalkan Pak Kafi ditambahkan lagi kuotanya, misalkan jadi 6 sehingga masih ada 1 sisanya. Ataupun prodi akan menambahkan dosen di topik kajian itu nambah lagi, misalkan Pak Yanto misalkan, Pak Yanto gitu misalkan. Nah, itu semua nanti komunikasinya dengan prodi gitu. Nanti mahasiswa tuh hanya memilih topik kajian dan dosen yang dengan spesifikasi di bidang tersebut gitu ya. Jadi tidak kemudian mahasiswa dibebaskan milih dosen siapa, sedangkan wilayah kajiannya apa, milih dosennya dibebaskan, tidak. Nanti nggak nyambung nantinya. Nanti nggak nyambung. Jadi prodi nanti menetapkan ini dosen bagian topik kajian ini supaya nyambung nanti pas proses pembimbingannya. Ya, misalkan kalau tidak seperti itu kan, misalkan Bapak ngambilnya terkait dengan AI. Nah, dosen pembimbingnya misalkan Pak Yanto tuh misalkan spesifikasinya di sosial gitu kan nggak nyambung. Jadi mahasiswa memilih tapi berdasarkan dosen yang sudah ditempat-tempatin sama prodi gitu. Pak, Ya, memungkinkan nggak misalkan topik kajiannya itu nggak ada yang keminatan? Nah, hubungi prodi lagi. Pak, apakah memang sudah ditentukan topik kajiannya seperti itu saja Pak, nggak ada yang lain? Bisa nggak topik kajian ini? Mahasiswa juga boleh. Nah, itu. Kalau prodinya menentukan sudah untuk semester ini karena kita sudah mempertimbangkan terkait dengan isu-isu kekinian, maka topik kajian yang dirilis di semester ini adalah ini. Gitu. Tidak ada topik tambahan lain, itu juga haknya prodi. Kalau boleh membuka topik kajian lagi, itu juga wilayahnya prodi. Dan ini prodi akan nambahkan secara otomatis gitu. Jadi komunikasinya seperti itu. Nah, terus yang kedua tadi apa sih? Lupa saya. Komunikasi untuk bimbingannya apa boleh di luar jam? Nah, fitur komunikasi insya Allah nanti kita akan kembangkan di aplikasi ini. Nah, untuk sementara ini di luar sistem komunikasinya.
terkait dengan malam subuh ataupun tengah malam itu tergantung keridhoan dosennya masing-masing gitu ya. Ya, ada dosen yang misalkan suka bangun tengah malam, bimbingannya tengah malam mungkin. Ya tergantung dosennya gitu ya Pak. Gitu. Ya, terima kasih Pak. Gitu. Ada lagi Pak Wahyudin Hidayat ini. Pak Hidayat udah ya. Siapa lagi? Pak Muiz Iskandar. Pak Muiz Ibu Nurmala Syari dulu. Baik Bapak, terima kasih banyak Bapak atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Nurmala Syari dulu ya. Gimana? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, punten sebelumnya perkenalkan nama saya Nurmala Syari. Saya dari jurusan Pendidikan IPS dan alhamdulillah saya semester 1. Bapak punten, saya mohon izin bertanya. Kan di sini tuh tadi pada fitur ini tuh kan tersedia ya Pak untuk pendaftaran proposal sama munakosa. Bapak alhamdulillah saya kan sudah proposal ya Pak. Udah sempro alhamdulillah. Yang S2 berarti ya Bu, S2 ya? S1 Pak, masih S1. S1 kok seminar proposal sih? Sudah Bapak, sudah sempro alhamdulillah. Kalau untuk ini nanti lanjutan. Semester berapa sekarang? Semester berapa? Semester 7 berarti? Bapak. Iya Pak, semester 7. Oh semester 7 ya makanya. Oh semester 1 udah proposal. Semester S1 gitu Pak punten. Iya. Itu di sana itu kan alhamdulillah Pak saya sudah proposal ya Pak. Nanti ketika mengisi di munakosahnya Pak, ketika tadi kan saya sudah buka ya Pak aplikasi yang Bapak arahkan. Nah di sini itu masih pendaftaran proposal itu kan status belum ya Pak. Nanti untuk mengisi pendaftaran munakosahnya itu bagaimana ya Pak? Ya, ini untuk semester ini karena kan kita munculnya di saat ada yang sudah proposal, maka nanti prasyarat proposalnya akan kita buka. Ya, nanti setelah ini nanti prasyarat proposalnya akan kita buka. Jadi mbaknya bisa langsung daftar ke munakosahnya melewati proposal gitu ya. Nanti kan akan kita buka Mbak. Baik Bapak, terima kasih banyak. Nah, nanti kalau wilayah kajiannya belum muncul, langsung hubungi Prodi nanti. Mudah-mudahan sih nanti kita Senin kita lengkapi semua wilayah kajian yang ada di Prodi, sehingga mudah-mudahan mulai Senin lah ya. Jadi sudah lengkap itu nama Prodinya, wilayah kajiannya, nama Prodinya, topik kajian, nama wilayah kajian beserta dosennya sudah bisa dilengkapi gitu. Baik Bapak, terima kasih banyak Bapak. Assalamualaikum. Silakan Pak Muiz. Iya. Gimana Pak? Mau bertanya Pak. Pak Muiz dari PJJ. Mau bertanya. PJJ Pak? Dari PJJ. Iya dari mana iya, Pak? Dari PJJ. Dari PAI Pak. PAI. Dari kota mana Pak? Dari kota Indramayu Pak. Oh Indramayu ya. Tetangga. Iya. Mau nanya ini untuk pembimbing akademik itu hanya sekedar sampai proposal, apakah berkelanjutan ke sampai itu Pak? Sampai munakosa Pak? Nah ya. Untuk proposal itu pembimbingnya milih satu Pak. Misalkan P sebagai pembimbing proposal. Kemudian Bapak berproses nih sampai ujian proposal selesai. Nah, nanti di munakosa Bapak masih membawa risetnya untuk sampai ke munakosa. Idealnya memang gitu ya, idealnya. Nanti karena dosennya ditetapkan itu dengan topik kajian yang Bapak itu sudah ada ininya, maka dosen Pak Kafi tadi bisa di pembimbing di munakosa. Tinggal nanti ditambah pembimbing yang kedua. Pembimbing kedua. Jadi nanti Bapak otomatis bisa memilih Pak Kafi lagi dan bisa nambahkan satu pembimbing lagi Pak, gitu ya. Tapi kalau misalkan sudah seminar proposal sudah selesai, ternyata berubah pikiran, munakosanya pengennya topiknya kajian lain, maka itu tergantung Prodi mengizinkan apa tidak. Kalau Prodi mengizinkan, dosen yang akan menjadi pembimbingnya beda lagi, karena Pak Kafi sudah tidak membimbing di topik kajian yang baru. Dia hanya membimbing ke topik kajian yang sudah sebelumnya dipilih gitu Pak. Gitu Pak. Iya.
kebetulan saya kan sudah seminar proposal, Pak. Pembimbingnya juga sudah 2 gitu, pembimbing 1, 2. Berarti gimana itu, Pak? Berarti nanti tinggal ngubungin prodi kalau gitu, Pak. Nanti tinggal Pak, ini saya sudah proposalnya pembimbingnya ini. Nanti akan di-set sama prodinya, pembimbingnya lanjut gitu. Atau nanti prodi menentukan pembimbingnya misalkan lain, itu tergantung prodinya ya, Pak. Siap, Pak. Terima kasih, Pak, infonya. Siap. Karena kita kan gini, Pak, berkaitan dengan adaptasi dosen, itu pemerataan tugas dan fungsi dosen gitu ya. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa prodi itu melakukan pemerataan gitu ya. Jadi supaya mahasiswa tidak numpuk di satu dosen tertentu ya, sehingga dosen yang lainnya itu tidak punya tugas untuk membimbing gitu, Pak. Seperti itu, Pak. Ya, siapapun dosen pembimbingnya sebenarnya semuanya kembali kita, Pak. Ya, kembali pada kita masing-masing bagaimana kita berproses. Jadi kalau faktor eksternal mah hanya sebagai pendukung, Pak. Intinya Pak pada kitanya sendiri gitu. Cukup, ada lagi? Hadir, Pak. Mas apa ini? Mas Fadil ya? Iya, Pak. Ya, Pak Santo. Ya, siap Mas Fadil. Oke. Mas Fadil, nanti melengkapi wilayah kajian dan topik kajiannya ya. Iya, Mas Yanto ingin nanyakan dari FUA. Yang pertama itu untuk gelombang ujian itu ditentukan dari prodi atau dari fakultas. Sedangkan kita kan di fakultas tuh biasa umumnya misalkan gelombang 1 itu untuk semua jurusan tuh, Mas Yanto, untuk prosesnya. Yeah. Ini bagaimana, apakah per prodi atau per fakultas? Terus yang kedua, kuota gelombang katanya per gelombang 10 ya, Mas ya? 10 orang ya? Biasanya gitu ya, 10. Iya, 10. Terus itu tapi fleksibel sih, Mas, tergantung keputusan prodinya. Kalau misalkan udahlah nggak apa-apa ujian di 3 orang juga nggak apa-apa, ya itu semuanya kembalikan ke prodi. Itu bisa, gelombang per 10 orang itu per prodi atau per gelombang yang dibuka oleh fakultas gitu tuh, Mas? Kayak misalkan ideal Mas Fadil. Ya. Idealnya gelombang itu pertama itu nempel di prodi. Contohnya misalkan UPS minta request gelombang di fakultas, dapatnya gelombang 10 misalkan. Iya. Nah, idealnya itu 10 itu untuk IPS semua. Idealnya. Kecuali di akhir semester misalkan, di akhir mendekati yudisium, ternyata gelombang 11 itu prodinya SPI cuma ada 2 orang. Ya. Gelombang 12-nya di prodi AFI cuma ada 1 orang. Ya. Berarti gabungin aja gelombangnya. Jadi gelombang 11 AFI-nya dibutuhin di gelombangnya, atau tetap aja gelombangnya tetap pada saat itu gelombangnya sama, gelombangnya berbeda, waktu pelaksananya sama. Idealnya per prodi, Mas. Oh iya. Di dalam pelaporan itu lebih lebih rapi. Per prodi berarti ya ini ya. Prodi walaupun nanti cuma ada 2 orang atau cuma ada 3 orang gitu ya. Per prodinya misalkan udah ngambil nih AFI udah ngambil gelombang 11. Terus SPI udah ngambil gelombang 12. Ternyata orangnya 3 sama 2 misalkan. Ya. Udah tetap aja gelombangnya, cuman pelaksananya disamakan waktunya. Siap. Gitu, Mas. Terus ada satu lagi, Mas. Ini kan terkait hasil output seminar proposal ya. Kalau yang udah berjalan itu kan dia ada kayak bukan formulir ya, kayak format hasil seminar proposal tuh, Mas. Ini apakah di aplikasi tersebut hanya status selesai atau ada cetakan hasil seminar proposal untuk diajukan untuk SK pembimbingnya? Apa SK pembimbing itu langsung dibuatkan di aplikasi atau itu tersendiri, Mas, untuk SK pembimbingnya? Ya, jadi untuk penyelesaian proposal dan monokosa itu nanti nilainya itu tidak langsung satu nilai, nanti langsung diintegrasikan ke portal atau siakan. Oh, nilai. Ya, supaya tidak repot ya.
Jadi nanti sidang itu cuma muncul satu nilai saja, keputusan akhir. Biasanya mahasiswa itu lulus dengan nilai misalkan A, atau nilai misalkan B, atau nilai misalkan C min, ulang itu nanti cuma satu keputusan, satu nilai saja. Ya, karena kalau terlalu banyak ini apa namanya? Berarti output di mahasiswanya nilai nanti. Mas ya, nilai aja statusnya. Status selesai dan nilai. Gitu. Ada yang dicetak nggak Mas? Maksudnya buat pengajuan SK pembimbingnya gitu tuh? Kalau dicetak enggak Mas, karena kan kita integrasi ya, sistemnya saling ngambil. Jadi supaya masuk perlu cetak-cetak, nanti ketika daftar itu sudah prasyaratnya sudah jadi prasyarat di sistem gitu. Berarti kita untuk sedang membiasakan tidak mencetak-cetak supaya mahasiswa bisa berlanjut gitu ya. Oke. Berarti nanti kita validasinya tetap dari aplikasi ya, untuk ketika ada pengajuan ke fakultas terkait SK pembimbing itu, berarti nanti kita kelihatnya dari aplikasi tersebut ya, pembimbingnya siapa ya, seperti itu ya. Oke. Siap. Makasih Mas Yanto ya. Siap. Sebentar. Ada ini nggak? Oke, sebentar ya. Oke, kalau sudah tidak ada, ini saya akan spill sedikit. Ada Pak. Oh, masih ada. Silakan. Dari PJJPAI Pak. PJJPAI. Gimana Pak? Pak Muksin He. Kayak ini Pak. Kayak orang ini. Namanya Muksin He. Orang India Pak ya? Bukan Pak. Ini kan saya coba gitu kan. Ini Pak buka linknya, kemudian saya coba masuk, kemudian sudah saya kasih judul, cuma di pilihan wilayah kajian nggak muncul Pak. Ya itu wilayah kajian nanti prodi nanti yang akan munculkan Pak. Nanti berarti untuk semester ini, untuk semester prodi akan sedang merumuskan wilayah kajian di topik semester ini. Jadi belum bisa ya Pak dipakai. Ya, nunggu sebentar Pak. Paling nanti Senin atau minggu depan sudah muncul itu Pak. Jadi lagi dibagi-bagi dosennya ke wilayah kajian dan topik kajiannya masing-masing. Karena ini PJJPAI di semester ini alhamdulillah 2.000 orang Pak. Jadi perlu banyak dosen. Perlu banyak dosen yang ditempatkan masing-masing. Siap Pak. Terima kasih Pak. Ya. Boleh satu lagi Pak. Satu lagi, mangga. Pak siapa ya tadi? Kalau untuk penggunaan aplikasi ini Pak, ini tuh sejak semester 7 sampai semester 8 atau gimana Pak? Di semester 8 atau di semester 7 sih Pak? Enggak ini Pak, enggak jelas itunya suaranya. Gimana? Semester proposal semester berapa gitu? Nah, ini di ETA ini di semester 7 atau nanti di semester 8 Pak? Semester 7 sudah bisa proposal Pak. Oke. Semester 7 sudah bisa proposal, nanti semester 8 tinggal sudah bisa proposal Pak. Terima kasih Pak Arianto. Ya, saya sarankan ini fokus untuk bisa lulus tepat waktu Pak. Ya, karena kalau kita telat saja ada kesempatan yang hilang Pak. Aplikasi ini itu untuk nanti kita bikin skripsi apa ya? Atau dengan iya, kalau S1 skripsi, proposal sama skripsi. Skripsi ini apa ya? Iya, kalau proposal ya proposal Pak. Kalau munakosa itu skripsi Pak nantinya Pak. Pak Ujang PAI juga, PJJPAI. PAI Pak. PAI. Oke. Oh udah siap berarti ya proposalnya. Sekarang sebelum wilayah kajian siapin itunya dulu Pak, judulnya Pak. Oh ya, judulnya udah saya siapin juga Pak. Nanti tinggal kita konsultasikan dengan pembimbingnya Pak, apa diterima atau enggak gitu. Iya, judulnya yang sedang ini Pak, yang sedang hangat. Tapi jangan yang ini Pak, kenaikan tunjangan DPR jangan Pak. Soalnya nggak nyambung sama prodinya. Oke. Terima kasih Pak Arianto. Siap. Mohon maaf Pak Rianto. Gimana? Kita kemarin koordinasi dengan Mas Slamet ya Pak untuk kami di PJJPAI, kami belum diproduksikan
untuk mengisi KRS, Pak. Karena kemarin masih penginputan dosen, Pak, ya, penetapan dan penginputan dosen, sehingga untuk PJJPA ini belum kami instruksikan untuk mengisi KRS, Pak. Kalau melihat dari agenda itu kan tanggal 5 kita sudah mulai berkuliah, Pak, ya, kalau melihat agenda dari fakultas. Nah, kira-kira kami ini nanti pengisian KRS bisa dilaksanakan kapan ya, Pak? Waduh, tanyanya ke Prodi itu, Pak. Tanyanya ke Prodi, Pak. Siap kalau gitu, Pak. Ya. Nanti menyesuaikan, karena memang PJJPA ini butuh dosen yang banyak ya, Pak, ya, 2000 nih, Pak. Jadi mungkin ada mata kuliah yang dosennya masih kurang gitu, Pak. Nanti ditanyakan aja ke Prodi ya, Pak. Oke. Kalau sudah, ini kita nanti sekelas perkenalan saja ya, pemberitahuan untuk sekilas. Jadi nanti insya Allah kita akan undang rekan-rekan sekalian juga nanti di sebuah soft launching lagi. Nanti silakan nanti bisa ikut juga ya. Nanti insya Allah kita akan luncurkan aplikasi mobile ya, aplikasi mobile yang insya Allah nanti di situ fiturnya akan bisa sedikit membantu mahasiswa ya, terkait dengan mengingat jadwal kuliah, kemudian pembayaran, cara membayarnya bagaimana, kemudian kartu KTM elektronik, kemudian fitur akses cepat pada aplikasi-aplikasi pelayanan seperti beasiswa, kemudian helpdesk juga ada di situ. Jadi nanti insya Allah kita akan luncurkan aplikasi mobilenya. Jadi nanti terus ikuti perkembangan informasi UIN Siber Senaniti Cirebon, khususnya yang kita Pustikom gawangi. Jadi Pustikom itu Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi ya, Pak. Komnya komunikasi ya, Pak, bukan komersil. Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi. Jadi nanti insya Allah kita akan rilis aplikasi via mobile-nya supaya mahasiswa nanti sedikit terbantu, khususnya mahasiswa PJJ ini yang nggak pernah ketemu ya, ketemunya juga pas wisuda, itu juga ada yang milih online juga gitu ya. Ini bisa sedikit membantu. Untuk informasi-informasi berikutnya akan kita informasikan di website resmi kita ya, Pak. Kita panggil lagi setiap ada update fitur, nanti kita akan panggil, tidak lain untuk memberikan layanan yang yang adaptif untuk mahasiswa semuanya, supaya bisa berkuliah dengan nyaman gitu ya, berkuliah dengan penuh dengan semangat gitu, seperti itu. Akhir kata saya harap ini khususnya di siswa-mahasiswa S1, S2, S3 di tahap akhir ini, untuk kendala yang mayoritas dihadapi oleh mahasiswa tugas akhir adalah menghadapi diri sendiri sebenarnya. Banyak sekali mahasiswa berdasarkan pengalaman yang kita amati, yang semester 1, semester 7-nya itu IPK-nya bahkan 4 gitu ya. Ketika menghadapi tugas akhir itu kendalanya pada diri sendiri, kurang pede gitu misalkan, atau terlalu menggampangkan sehingga lulusnya bisa sampai 14 semester, 12 semester gitu ya. Jadi mumpung ini momennya tepat gitu ya, rekan-rekan yang sedang dalam proses tugas akhir harap fokus gitu ya, untuk penyelesaian tugas gitu ya. Lainnya silakan presentasinya agak sedikit dikurangi, fokus gitu ya. Kemudian rutin berkonsultasi dengan dosen, kemudian jangan sampai hilang percaya diri. Kalau sudah lost kontak lama itu, Pak, balik lagi tuh membangun percaya dirinya akan berat, Pak. Jadi kalau orang udah terperosoknya dalam palung yang dalam gitu, ketika naik lagi susah gitu, Pak.
Jadi jangan sampai lost kontak terlalu lama, karena ketika kita kesempatan kita ambil, kemudian kita lulus tepat waktu, bisa jadi saat kita lulus ada beberapa kesempatan pekerjaan yang terbuka lebar gitu. Kalau misalkan kita menunda-nunda lulus, misalkan bisa jadi ketika ada kesempatan besar kita masih menggantung posisinya, gitu, masih sebagai mahasiswa seperti itu. Apalagi yang PJJ, yang beasiswa ini dikasih jatahnya cuma sampai semester 8 ya. Ya kalau bisa sih tepat waktu. Semuanya harus fokus gitu ya. Jangan anggap wah segala sesuatu yang ada di depan kita susah gitu ya. Coba dulu. Yang penting kita rutin berkomunikasi dengan pembimbing, dengan prodi. Mudah-mudahan akan menguatkan mental kita gitu ya. Seperti itu supaya kita bisa lulus tepat waktu. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rianto yang sudah memberikan pemaparan tentang aplikasi tugas akhir. Sebelum kita menutup acara, Bapak Ibu dimohon untuk on cam dulu ya Bu. Kita mau foto bersama. Baik Kakak. Baik Kakak Intan. Kita foto bersama dulu. Tadi Intan ngomong kok banyak love-nya sih. Tadi saya nggak ada. Baru di on cam itu Pak, jadi kelihatan romantiknya. Ya, 1, 2, 3. Ya sekali lagi ya. 1, 2, 3. Sabar. Terima kasih Bapak Ibu, demikian rangkaian acara launching aplikasi tugas akhir pada hari ini. Atas nama penyelenggara, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dalam acara ini dan memberikan doa serta dukungannya. Semoga ini dapat berjalan dengan baik dan menjadi solusi yang bermanfaat bagi pelayanan akademik di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.